Kan Al-Quran, Quran itu. Al-Quran. Fastami'u, maka dengarkanlah. La'allakum, agar kalian, lanjutannya, turhamun. Kamu diberi rahmat. Nah, ini apa namanya, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah pasti pasti Allah berikan keberkahan, karena tidak ada ayat Al-Quran yang tidak Allah berikan keberkahan, kecuali kita niatnya salah, kecuali kita bacanya juga salah-salah tanpa memperhatikan lafaz hurufnya, karena lafaz itu bacaan yang salah penyebutannya bisa salah arti, seperti kalbun dan kolbun. Kalau kalbun itu, kalau kolbun, kolbun hati. Hati. Kalau Iya. kalbun binatang, anjing Binasa. gitu. Artinya. Jadi beda artinya kolbun dan kalbun. Nih, beda huruf koh aja, kof dan kaf. Nah, itu berbeda arti. Nah, makanya alhamdulillahnya kita berada di The Living Quran. The Living Quran kita belum bahas yang per apa ya istilahnya, arti per bab-bab segala macamnya itu masih panjang lah gitu. Saat ini, alhamdulillahnya, Abi EN dan Bunda Mira memfasilitasi kita untuk bisa belajar di setiap Kamis malam dan bahkan Selasa malam juga gitu. Nah, sebagai informasi juga, Bunda-Bunda semuanya, Boleh. untuk di Zoom kita itu di Selasa malam, insya Allah kita biasanya bareng Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, kalau misalnya di hari Selasa nggak ada apa Ustadz atau coach yang lain yang ngisi, Itu tuh biasanya kita itu yang akan itu berikan minum link itu Zoom Tuan Guru gitu. itu di sana Kita juga akan ada berikan, apa oke, minuman vita vita apa kayak Mas, masih on ininya Bun. Bang Dadik minta tolong malah dijadikan co-host. Oke. Nah, jadi kita nggak cuma malah aja yang bertugas di sini ya, tapi alhamdulillahnya juga ada teman-teman yang di belakang layar. Jadi kalau biasanya, oh, The Living Quran orangnya itu aja, enggak, banyak timnya. Cuma kita bagi-bagi tugas gitu. Ada yang di belakang layar, ada yang di depan layar, ada sebagai admin dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya bersaudara. Nah, bunda-bunda semua, seperti yang Mala sampaikan tadi, insya Allah itu di setiap Selasa malam dan Kamis malam kita rutin Zoom-nya. Kita rutin Zoom-nya di mana di hari Kamis itu, insya Allah itu internalnya kita adalah orang-orang yang memang benar-benar pilihan yang Allah pilih, yang menyetorkan hafalan, yang juga mengerjakan journaling, itulah yang akan tergabung kepada materi-materi dari ABEN ataupun Bunda Mira. Jadi nggak sembarangan, walaupun udah punya The Living Quran, kalau mau ikut kajian Abi sebenarnya enak banget kata yang lain. Misalnya kan beli aja The Living Quran bisa kok. Kita nggak mau berpikiran kayak gitu. Karena ilmu itu dijemputnya benar-benar serius gitu. Siapa yang mau ngerjainnya, apa yang bukan perintahnya kita tapi perintahnya Allah, kita ajak untuk join Zoom. Nah, hari ini kita juga kembali belajar lagi. Abi tuh bilang kayak gini, nggak apa-apa yang ikut 20, 15, 30, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah memang benar-benar orang-orang pilihan yang mau belajar. Percuma kalau rame ratusan sampai ribuan pun, kalau yang gabung gitu kan, gabung tapi tidak mengerjakan apa yang sedang kita ikhtiarkan, yaitu journaling untuk di kehidupan kita, rasanya percuma gitu. Seperti itu. Ada yang baru pertama kali ikut Zoom? Zoom di internal ada? Mungkin ada baru pertama kali gitu ya. Lagi sakit kepala nggak? Nggak lagi sakit kepala. Oke. Insya Allah. Syafaqillah ya Bunda, bunda-bunda yang sedang sakit, semoga segera sehat kembali dan kita tentunya doakan juga kirim kirim Al-Fatihah terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,
bencana di Aceh dan sekitarnya itu kalau kita lihat tuh sedih banget ya bunda-bunda. Sedihnya Masya Allah itu kalau ngeliat yang ada bunda-bunda sedang sholat masih pakai mukena ditemukan anak-anaknya anaknya nyewa apa namanya alat berat untuk menggali reruntuhan longsoran itu dan menemukan ibunya yang masih menggunakan mukena dan sudah tidak bernyawa lagi. Ya, insya Allah di malam hari ini kita juga belajarnya, kita juga niatkan belajar ini mengalir pahalanya untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Aceh dan sekitarnya sana. Semoga juga yang sedang dalam pengungsian Allah cukupkan pangannya, sandangnya dan lain sebagainya semuanya tidak ada yang kelaparan. Kita kirimkan Al-Fatihah terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita yang ada di Aceh dan sekitarnya. Kita mulai sama-sama kirimkan Al-Fatihah terbaik, dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tadi ada Bunda yang baru pertama kali katanya. Bisa open mic, Bun? Baru baru dapat link atau baru beli The Living Quran nih, Bun? Biar kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya, sambil untuk mengulang materi kemarin. Siapa yang masih ingat materi kemarin yang sama Ustadz Bandi juga? Ada yang ingat? Ada yang ingat atau ada yang lupa? Banyak yang lupa deh kayaknya. Bunda Susi ini biasa. Ah, Minggu kemarin ikut, Bun. ikut. Oke. Apa yang teringat di pikiran Bunda kalau kemarin bahasnya tentang apa, Bunda? Yang saya pahami intinya Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi Mm-mm. ditadaburi, Mm-mm. dikerjakan, diamalkan, dipraktekkan. Sehingga Al-Quran Masya, itu eh, hidup dalam keseharian kita. Seperti Masya itu. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bunda-bunda semuanya mungkin ada di sini yang juga belum kenal siapa nih yang ngobrol-ngobrol di sini. Saya malah kalau yang belum kenal, kalau bunda-bunda yang lainnya sih ya bosan kali ya ngelihat malah malah aja ngobrol nih katanya. Bunda Teti apalagi Bunda Dian. Saya insya Allah diamanahkan untuk apa namanya untuk membersamai bunda-bunda di sini di The Living Quran tentunya dan insya Allah di pekan lalu itu kan kita bahasnya benar apa yang dibilang Bunda Susi tadi kalau Al-Quran itu nggak cuma kita baca aja tapi Al-Quran juga ada yang harus kita amalkan. Bukan ada semuanya kita harus amalkan lalu praktekkan dan sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itulah yang akan mengalir pahalanya di kehidupan kita sekarang ataupun di akhirat nanti. Nah, untuk di pekan lalu itu, kita itu di reminder sama Ustadz Bandi, hidup bukan sekedar rangkaian hari yang lewat begitu aja gitu. Bukan cuma hari ini 24 jam lewat gitu aja. Tapi hidup ini perjalanannya panjang, panjang sekali hidup ini perjalanannya. Perjalanan yang penuh dengan peristiwa, lalu penuh kejutan dan penuh pesan dari Allah. Jadi setiap harinya pasti ada pesan-pesan cinta dari Allah untuk kita. Tergantung cara kita memaknai. Kalau misalnya dapat musibah atau dapat ujian dari Allah, tergantung lagi cara kita untuk memaknainya seperti apa. Apakah kita memaknainya positif atau memaknainya sebagai hal yang negatif gitu. Begitu juga ketika turun hujan. Ketika turun hujan, apakah kita memaknai dengan turunnya hujan itu sebagai ih, masa
ini lagi turun hujan lagi, nggak jadi lagi perginya. Padahal kalau kita maknai dengan alhamdulillah, dengan syukur, kita bisa berdoa di situ ketika turun hujan. Karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika turunnya hujan. Jadi Hujan. setiap peristiwa itu kita maknai. Orang yang berquran bisa memaknai setiap perjalanan hidupnya di 24 jam. Ketika kita hidup bernafas, Allah berikan nafas, Allah berikan oksigen. Nah, setiap kejadian yang datang dalam hidup kita, baik itu bahagia, sedih, kehilangan, bahkan kebingungan, pastinya tidak pernah hadir tanpa alasan. Semua itu adalah bagian dari skenario-nya Allah. Tadi yang seperti Mala bilang, hujan saja ketika kita maknai itu sebagai hal yang negatif, kita tidak dapat rahmatnya. Kalau hujan itu turun, lalu kita berdoa, kita maknai dengan hal-hal positif, insya Allah dapat rahmatnya dan juga di waktu-waktu mustajab seperti itu. Jadi rugi banget kalau kita tidak memanfaatkan itu. Nah, ayat Al-Quran itu didengar, dibaca, dipahami, diamalkan, diajarkan, dan untuk berkebermanfaatan kita semua seperti itu. Bunda-bunda sebelum malah ngoceh-ngoceh gini, boleh dong kita diketik dulu dari kota mana aja gitu. Biar nggak cuma malah aja yang ngobrol gitu. Di di kolom chat aja biar kita lihat dari kota mana-mana aja gitu. Insya Allah beberapa menit lagi kita mulai belajarnya pastinya ya. Eh, oke. Sudah nggak ada yang berbagi layar kan? Oke. Nah, tadi silakan isi absennya dulu ya, jangan lupa. Absennya jangan lupa diisi. Ini malah up lagi untuk absennya, biar kita tahu dari usia berapa aja yang hadir malam hari ini. Dari usia, gender, gender berapa aja yang hadir malam hari ini. Oke, itu udah malah sematkan, udah malah kirim di kolom chat ya, bunda-bunda semua. Nah, seperti biasa, ketika memulai agenda ketika kita mulai nih untuk belajar sama-sama, ada pesan yang selalu disampaikan guru bahwa ketika kita mau belajar, aktivasi panca indera. Aktivasi panca indera, mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, tangan bergerak, dan hati merasakan. Nah, mata gimana untuk mengaktifasikan mata? Mata itu mengaktifasikannya kita belajarnya benar-benar serius dan juga pastinya tidak mengantuk. Kalau kata guru kita semua, ketika yang belajar saja tidak mengantuk itu bisa tidak masuk ilmunya, apalagi orang yang mengantuk. Itu lebih tambah tidak masuk lagi ilmunya gitu. Nah, aktivasi mulutnya gimana? Aktivasi telinganya gimana? Makassar 62 tahun, Masya Allah Bunda. Aktivasi telinganya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pematerinya. Lalu mulut berbicara gimana Kak? Apakah pembicara berbicara kita juga harus bicara? Maksudnya ketika ada pertanyaan oleh guru, maka kita jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga, tangan bergerak. Tangan bergerak itu mencatat poin-poin pentingnya. Karena ketika kita mencatat poin-poin pentingnya, nanti kalau kita lupa kita bisa buka catatan. Dan yang terakhir, hati merasakan. Ketika semua panca indera itu kita aktivasi, hati merasakan, maka masuklah ilmu-ilmu di malam hari ini. Insya Allah. Sudah siap untuk belajar sama-sama, Bunda-Bunda? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Dan pastinya jangan lupa siapkan alat tempurnya nih. Alat tempur kopinya, bantalnya mungkin Kak Rima. Silakan silakan disiapkan. Nggak apa-apa Bunda, kalau nggak bisa absensinya nggak apa-apa. Insya Allah malah lihat siapa-siapa 38 ini gitu ya.
Oke, dari sekian banyak Quranic Solver yang kita undang untuk Zoom malam hari ini, inilah hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk belajar sama-sama di malam hari ini. Insya Allah malam hari ini kita belajar sama Ustadz Bandi. Mohon doanya juga untuk Abi En dan Bunda Mira sedang perjalanan safar menuju Jeddah. Semoga Allah lindungi, semoga Allah sehatkan Bunda dan Abi. Amin. Semoga kita juga diundang ke Amin. Baitullah nantinya. Amin. Di pekan depan, semoga Allah izinkan kita bisa Zoom-nya bareng Abi En di Baitullah. Amin ya Allah. Oke, langsung aja malah mau coba sapa. Apakah Ustadz Bandi sudah hadir? Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, sudah standby nih. Bunda-bundanya udah pada siap nih, Ustadz Bandi. Insya Allah belajar bareng-bareng malam hari ini. Di tengah turunnya hujan di kota Pontianak pastinya. Setelah hujan ya. Di mana di tempatnya Ustadz Bandi? Sama Kamalah, karena kita satu Oh wilayah. sama ya, kita di Pontianak Barat sama juga ya. Pontianak Barat juga sama. Oke, baiklah ayah bunda, bang kakak semuanya. Seperti yang malah informasikan tadi, boleh disiapkan alat tempurnya malam hari ini. Pulpennya, bukunya, not-not kecil, ataupun makanan ringan dan kopinya boleh banget disediakan. Insya Allah hari ini kita belajar bareng Ustadz Bandi, imam muda, yang Allah izinkan untuk diberikan ilmu, untuk sama-sama sharing sama kita di malam hari ini kepada Ustadz Bandi. Tafadhol, masykur. Masya Allah, tabarakallah. Eh, Syukur jazakumullah khair kepada Kak Mala atas kesempatannya. Baik, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya boleh ikutin apa yang Bandi sampaikan, boleh? Boleh. Rabbish a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbish rahli sadri Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar bunda-bunda semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih ingat dengan Bandi? Masih ingat dengan yang ngomong ini? Masih Ustadz Bandi. Oh, masih ingat. Kira udah nggak ingat lagi. Padahal baru pekan kemarin kan? Bandi mau tanya, bunda-bunda di sini ada dari Bengkulu nggak? Ada yang dari Bengkulu? Ada yang dari Bengkulu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Gorontalo? Gorontalo ada? Oh, ini dari Gorontalo nih, Kak Herlin ya. Dari ini bunda, dari Palu ada dari Palu. Oh, nggak ada juga. Berarti ini banyak dari daerah mana ini bunda-bunda? Daerah Jawa, Tangerang, Ada Makassar, Makassar, Tangerang,
Mohon doanya Bunda ya, insya Allah nanti rencananya tahun depan mau keliling di daerah apa Ring 2. Ring 2 itu kayak di Palu, di Bengkulu. Nah, siapa tahu bunda-bunda di sini ada yang dari kota-kota itu. Jadi kalau ada yang dari kota Bengkulu, kota Palu, terus dari Gorontalo, nanti siapa tahu kita akan ada jadwal nanti bisa berkunjung juga ke rumah bunda-bunda yang ada di sini. Insya Allah Januari, Insya Allah hari Ahad nanti kita akan ke Maluku, terus Januari kita akan safari dakwah ke Bone sama Makassar. Nah, ini dari Makassar, siapa dari Makassar dari? Daya. Oh, Masya Allah. Jauh Bunda dari Bone? Dari Bone jauh? Ya, lumayan. Kalau dari Makassar agak dekat. Karena pakai pesawat, bisa pakai pesawat ya Bunda ya? Oh, enggak pakai pesawat kalau bawa naik bis. Naik bus ya? Berapa Ya. berapa jam naik bus dari dari Makassar ke Bone? Iya, Lumayan Bunda ya? Lumayan ya ya, perjalanannya. lumayan. Iya. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Bandi mendoakan bunda-bunda yang hadir pada malam hari ini. Allah berikan kesehatan selalu. Amin. Keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah, Amin. anak cucu turunannya soleh dan soleha, Amin. menjadi orang tuanya, kakek. Amin. Ya Allah. Insya Allah semuanya kita seperti yang Allah sampaikan di Quran surah Az-Zumar ayat 73, wasiqal lazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa itu nantinya akan masuk surga secara berombong-rombongan. Nah, jadi nanti akan ada rombongan ibunda-bunda dari The Living Quran. Oh. Amin. Ya kan? Nanti yang mengkoordinirnya ada Kak Mala, kan gitu kan? Jadi Amin. ada pelang di Living Quran. Di belakangnya ada Bunda Resi, ada Bunda Mariani, ada Bunda Rima, macam-macam lah tuh. Amin ya Allah. Itu dia. Amin amin ya robbal Amin. alamin. Baik bunda-bunda semuanya, ini dapat amanah lagi dari ABN ya kan untuk ngisi di Zoom. Sebenarnya kita sampai jam berapa nih Kak Mala? Biasa ABN ngisi sampai jam berapa itu? Berapa menit durasinya? 1 jam atau 2? 1 jam lebih. Sampai jam 12 malam. 10 Sabi. Oh, Masya Allah. 2 jam. Oh, 2 jam. Masya 2 Allah. jam. Iya ya Bun ya. Baik, bunda-bunda semuanya. Karena yang ngisi adalah santrinya beliau. Jadi kita sama-sama santri. Nah, jadi sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu ya. Apa yang bisa Bandi sampaikan. Nanti semoga moga-moga Allah hadirkan pertemukan kita di tempat terbaik ya kan. Insya Allah nanti semoga kita bisa ketemu langsung di Baitullah. Amin. Amin. Atau ketemu langsung nanti di tempatnya bunda-bunda semuanya karena saya ditugaskan untuk keliling-keliling. Kalau dalam pemain bola itu ada formasi. Jadi ada bagian striker, ada bagian back, ada bagian penjaga gawang. Jadi hari ini Bandi ngambil di bagian striker perang. Nah, jadi itulah yang datang ke kota-kota. Jadi dakwah di sekarang itu bunda semuanya karena kita punya satu gerakan yang besar namanya sidak. Jadi Bandi mengambil metode dakwah pintu dakwah lewat imam. Nah, karena hari ini banyak tuh jamaah-jamaah yang suka dengar imam yang suara bagus kan? Nah, di saat dia senang dengar suaranya, disitulah saya kasih nasihat. Nah, jadi gitu. Nah, jadi dakwah lewat pintu masuk imam. Siapa tahu nanti bisa ke Brebes ya. Bisa ke tempatnya Bunda Maimunah. Wah. Solo. Oh, Masya Allah, siap. Nanti flyer safari dakwah besok hari Sabtu baru kita naikkan yang di Maluku. Insya Allah, mohon doanya bunda-bunda semuanya ya. Baik bunda-bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang apa? Memahami Al-Qur'an. Oke, sekarang saya mau nanya bunda semuanya. Tadi
udah lihat flyernya Bunda. Flyernya udah lihat flyer yang tadi yang di-share sama Kak Mala. Apa tema flyernya tadi itu? Memaknai Maknai Al-Quran Memaknai Al-Quran pedoman hidup. sebagai pedoman hidup. Jadi tadi itu saya tadi siang dapat undangan untuk ngisi majelis taklim di Kuburaya. Kuburaya itu tempat alamatnya Masjid Ismu Yahya Bunda. Jadi dapat undangan untuk ngisi sharing di sana. Terus tempatnya bukan di masjid tapi di tempat jamaah. Jadi gantian. Jadi karena saya tidak pernah ke tempat itu, saya bilang tolong kirimkan saya Google Maps. Nah, Sherlock lokasi di mana alamat itu. Nah, ternyata dari Ismu Yahya 2, dari Masjid Ismu Yahya ke alamat tersebut itu saya kira jauh Bunda, hanya 9 menit. Tapi karena saya tidak pernah ke sana, ya kan, tidak pernah ke tempat itu, jadi pada akhirnya saya minta mereka untuk mengirimkan maps, Google Maps, biar saya tidak sesat, biar tidak salah arah. Pada akhirnya ketika dikirimkan Sherlocknya, hanya 9 menit, bisa datang ke tempat tujuan dengan selamat, tepat waktu, tidak telat gitu. Nah, bayangkan hanya waktu 9 menit saja Bunda, dari lokasi saya ke tempat jamaah tersebut, saya butuh yang namanya Google Maps. Nah, apalagi perjalanan kita ini dari dunia menuju kemana? Menuju itu kan perjalanan yang cukup jauh, bukan cukup jauh, sangat jauh. Sedangkan kita itu, saya yakin, coba saya tanya, sepakat nggak mimpi kita yang ada di Zoom ini sama-sama punya mimpi pengen mati masuk surga? Sama? Iya, sama. Ya kan, visinya sama semuanya kan, pengen masuk surga kan? Betul? Iya. Oke, jadi dari perjalanan dunia menuju ke akhirat itu kan perjalanan yang sangat jauh sekali. Dan kita punya mimpi, ya kan, punya mimpi itu pengen masuk surga. Nah, perjalanan yang jauh ini dan mimpi kita pengen masuk surga, kita butuh nggak yang namanya peta untuk menuju tempat tersebut? Butuh? Butuh. Butuh nggak namanya petunjuk? Butuh? Betul. Sedangkan saya tadi itu berjalan dari kawasan Ismu Yahya 2 ke tempat jamaah yang hanya 9 menit, saya butuh Google Maps. Apalagi Bunda, perjalanan yang panjang dari dunia menuju ke surga itu, kita itu butuh namanya manual books. Itulah namanya Al-Quran. Tapi faktanya hari ini banyak orang mengabaikan Quran. Banyak. Oke. Berarti kalau dia banyak mengabaikan Quran, berarti dia sudah betul belum memaknai Quran itu sebagai pedoman hidupnya? Belum. Oke. Nah, jadi Bunda semuanya, nanti Bunda buka Quran surah Al-Furqan ayat ke-20, ayat ke-30. Semoga tidak salah, saya cek yang ada bukannya. Jadi surah Al-Furqan, bentar ya, ayat 30. Nanti yang buat Quran, saya tabnya ketinggalan di pondok, jadi pakai satu HP aja. Al-Furqan ayat 30. Nah, bukan ayat 30, ayat 29 ya. Oh ya betul, ayat 30 Bunda ya. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasul, ya kan? Rasul Nabi Muhammad berkata, langsung Nabi Muhammad yang berkata. Wa qala rasul, ya Rabbi, ya kan, wahai Tuhanku, inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan. Udah dibuka Qur'annya? Ya. Nah, apa artinya? Siapa yang mau baca artinya? Satu orang coba. Ayat Ada 30 yang ya, mau Us. bacakan artinya? Ada? Ada. Ayat 30. Dan seperti itulah telah kami adakan
Ayat 30 Bunda. Iya, Al-Furqan. iya. Oh iya. Nah, bentar. Berkatalah Rasul, Mm-mm. ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadi Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan, Oke, artinya Diabaikan. diabaikan, diacuhkan. Khawatiran Rasulullah SAW itu ketika meninggalkan umatnya, bukan khawatir umatnya akan kelaparan, umatnya akan kemiskinan, ya kan tak bisa makan dan sebagainya. Tapi yang khawatirkan oleh Rasulullah itu satu, khawatir ketika umatnya itu mengabaikan Quran. Udah. Nah, ini Rasul langsung yang berkata dalam firman Allah ini. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhazu hazal Qur'ana mahjura. Nah, apa faktanya hari ini umat mengabaikan Quran? Contoh, kan Bunda sering mungkin disampaikan oleh BN hari ini. Contoh sederhana saja yang tak bisa baca Quran umat muslim di Indonesia ada berapa persen? Siapa yang tahu? Ada yang tahu berapa persen umat muslim Indonesia tidak bisa baca Quran? Buta aksara Quran? 74%. 8. Hah? Nanti 8%. juga buka handphonenya, tulis di Google berapa persen buta aksara Quran di Indonesia. 72,25%. 72%. Berarti ada berapa persen yang bisa baca Quran? 28%. 28%. Apakah itu sudah dikatakan memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup? Belum. Lalu betul enggak yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika beliau wafat, dia khawatir umatnya akan mengabaikan, betul? Betul. Mana faktanya tadi? Kita Yang bisa 72%. Jangan 72%. mau mengamalkan Quran, baca petunjuk Allah saja. Ada 72% Indonesia ini tidak bisa. Tidak bisa baca petunjuk hidup. Nah, maka nggak usah khawatir hari ini, nggak usah heran hari ini ketika banyak sekali masalah hidup, ya kan? Mulai dari hutang, mulai dari pinjol, mulai dari apalagi masalah umat hari ini banyak sekali, ya kan? Lebih banyak scroll handphone ketimbang buka-buka mushaf Quran, ya kan? Lebih suka lebih banyak baca status-status di Facebook, di Instagram, di WA ketimbang baca ayat Quran, ketimbang baca terjemahan Quran. Hari ini banyak orang-orang yang kasus hari ini ibu bunuh anaknya, anak bunuh ibu kandungnya, suami bunuh istrinya. Banyak berita itu. Istri istrinya. Dan itu representatif daripada umat hari ini mengabaikan yang namanya petunjuknya Allah. Jadi benar. Jadi Quran ini bukan sekedar hanya memuliakan kita, betul, ketika kita dekat dengannya. Tapi Quran itu juga bisa menghinakan kita ketika kita mengabaikan Quran. Nah, maka kita sering bertanya kan, kita tuh tanya kenapa sih masalah hidup saya tuh nggak kelar-kelar, kok kenapa masalah rumah tangga saya berantakan sekali, kok kenapa hati ini ketika melihat orang, kok kenapa hati ini ketika melihat orang punya nikmat dari Allah, dapat nikmat Allah, kok rasa hati ini merasa iri, merasa dengki, kok kenapa hidup aku nggak tenang-tenang, kok kenapa hidup aku masih banyak sekali masalah. Nah, bisa jadi dia menjauh daripada GPS-nya Allah. GPS-nya itu Allah apa? Quran. Dia menjauh dari apa namanya? Al-Quran. Kan jadi gini. Jadi kita jauh dari pedoman hidup. Jadi bukan Quran yang bukan Quran yang hilang, bukan Quran yang hilang, tapi siapa? Kita yang hilang. Ikutin saya, bukan Al-Qur'annya yang hilang. Coba. Bukan Al-Qurannya yang hilang, tapi kitanya yang hilang. kitanya yang hilang. Betul? Betul. Maka Bunda namanya. Jadi memang luar biasa. Jadi Band itu kan keliling gitu ya. Jadi sudah hampir 150 masjid ya, karena di pulau ke pulau. Saya kira waktu itu
hanya di Pontianak saja orang yang punya kalau subuh hari itu kan yang paling ramai itu. Jadi saya tuh keliling subuh hari, Bunda. Jadi sampai sekarang keliling subuh. Jadi subuh keliling masjid. Jadi di Pontianak ini memang di tempat kita ini sepi anak muda. Nah, saya kira itu hanya di Pontianak. Sepi anak-anak muda ke masjid kalau subuh hari. Ternyata di pulau lain juga pun mengalami hal yang sama. Saya keliling pun anak muda ya tinggal saya sendiri karena saya yang ada jadwal safari dakwah. Jadi bersamalah dengan para pensiun, para pemain-pemain inti di masjid itu. Nah, jadi ternyata benar. Nah, pada akhirnya Bunda semuanya, jadi masalah ketika datang ke satu kota, ternyata masalahnya sama. Tak jauh-jauh dari pinjol. Saya pernah datang ke satu tempat, ya kan, saya tidak akan sebut tempatnya di mana. Lalu warga itu bilang cerita, Ustadz, di kompleks ini banyak rumah-rumah warga itu digembok. Kenapa pula bisa digembok? Pak, saya bilang, karena ya kan banyak hari ini mereka itu pinjam online. Jadi nggak bisa bayar. Jadi sampai rumahnya digade atau apa gitu ya. Pinjol untuk apa? Kenapa mereka bisa pinjol? Untuk memenuhi gaya hidup. Nah, untuk memenuhi gaya. Jadi sampai digembok, sampai kena ini rumahnya. Jadi banyak sekali masalahnya. Nah, ternyata bukan hanya di satu daerah yang mengalami hal seperti pinjol, seperti judi online, seperti main yang orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Jadi ternyata di mana-mana ada yang terjadi seperti itu. Narkoba terjadi di mana-mana. Jadi Ustadz di tempat kami itu peringkat ke-10 katanya. Candu narkoba. Saya bilang luar biasa sekali ya. Jadi banyak cerita jamaah-jamaah bunda-bunda semuanya. Nah, pada akhirnya berarti kita bisa menyimpulkan ternyata benar umat kita ini betul-betul jauh dari namanya manual books. Jauh dari namanya peta. Tapi kita punya mimpi yang sama kalau ditanya, mau nggak masuk surga? Mau. Pasti punya mimpi yang sama. Rata punya mimpi yang sama, sepakat kan? Kita punya mimpi yang sama. Kalau kita tanya saudara kita, kawan kita, nanti kamu mimpinya mau masuk apa? Jarang dia bilang masuk neraka kan? Pasti masuk surga. Nah, tapi masalahnya untuk masuk surga itu kan butuh namanya peta. Nah, itulah peta yang Allah hadirkan itu adalah Quran. Nah, masalahnya hari ini banyak umat mengabaikan Quran. Nah, gitu bunda semuanya. Nah, itu hanya sekilas cerita peristiwa hari ini. Nah, maka dapat kita ambil kesimpulan bunda semuanya. Buka Quran surah Fatir. Coba Quran surah Fatir. Sudah buka? Surat keberapa? Surah Fatir ayat 32. Sudah? Surat Fatih Saya surat berapa? bacakan artinya, silakan, tafadhol. Nah, sudah ketemu? Sudah. Siapa yang mau bacakan artinya? Ada? Ada? Ada yang Boleh, baca Ustaz. Fatir ayat 32. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci adalah karunia yang besar. Oke. Sudah? Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya kita ini umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah. Tapi yang paling mahalnya adalah bunda semuanya, kita itu diberi warisan yang paling berharga sebenarnya. Coba ikutin apa yang Mbak disampaikan. Kita ini sudah diberikan warisan paling berharga. Coba kuat-kuat suaranya. Warisan paling berharga. Itu Yaitu Al-Quran. Al-Quran. Di ayat ini bunda semuanya, ternyata sikap manusia terhadap Quran itu ada 3 golongan. Nah, ini yang mau kita jelaskan pada malam hari ini. Nah, sebagai kita memaknai Quran sebagai pedoman hidup, ternyata di Quran ini terdapat 3 golongan manusia menyikapi tentang Quran.
Yang pertama apa? Ada manusia yang bernama dengan zalimun li nafsih. Nah, dia tahu kebenarannya. Dia tahu Quran itu kalamullah. Dia tahu itu petunjuk Allah. Tapi apa? Tak mau tak mau ngikut, ya kan? Tak mau apa? Tak mau ikut. 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 Berarti zolim enggak orang seperti itu? Zalim. Zolim pada siapa? Apakah zolim Diri pada Allah? Zolim pada siapa? Diri sendiri. kepada diri. Nah, jadi orang-orang itu dia tahu dah tuh. Contoh misalnya, ya kan, udah tahu dah sholat subuh dapat banyak keberkahan, sudah tahu bahwasanya kalau kita sedekah di waktu subuh akan didoakan oleh malaikat, ya kan. Kita sudah tahu bahwasanya bagaimana balasan orang-orang yang bantu agama Allah. Kita tahu bahwasanya bagaimana balasan orang-orang yang mulakan ayat, tapi masih saja tidak percaya. Sudah banyak perintah Allah dalam Quran, ayo sholat, ayo bayar zakat, ya kan, tegakkan apa sholat, puasa. Terus masih ada yang tidak percaya dengan apa yang Allah perintahkan dalam Quran, masih ada tidak percaya, cuek dia, ya kan, cuek, ya kan. Apa sih bahasa selain cuek itu? Masa bodoh, apalagi? Baik. Apalagi Bunda, selain bahasa masa bodoh, cuek, apalagi kira-kira? Tuli. Apa? Tuli. Tuli. Apa? Ya kan, tak ada peduli, ya kan? Nggak peduli. Apalagi? Nah, begitulah dia. Jadi pada apa? Dia tuh sebenarnya pada dasarnya dia sedang apa namanya? Sedang menzolimi diri sendiri. Padahal Allah itu sudah ngasih resep, udah ngasih apa namanya? Ini loh, tinggal kamu pilih aja menu-menunya. Kalau kamu mau mendapatkan menu ini jalannya. Kalau mendapatkan menu ini jalannya. Sudah aku siapkan jalan-jalannya. Tapi masalahnya kita masih ada yang mengikut. Nah, itu namanya zalimun li nafsih. Dia tak mau mengikut. Padahal dia tahu itu kebenaran, tapi dia menolak kebenaran. Oke? Dia tahu itu benar, tapi dia menolak kebenaran. Dia tak mau menerima kebenaran. Nah, itulah dia zalimun li nafsih. Jadi, tadi ada 3 sikap, ya kan, manusia terhadap Quran. Jadi yang pertama apa tadi? Zalimun Li nafsi. Oke, yang kedua yaitu apa yang kedua? Muktasid. Muktasid itu apa? Pertengahan. Nah, pertengahan. Misalnya ini muktasid ini, ya kan? Hari ini dia sedekah subuh, besok tak ada lagi, ya kan? Ya. Angot-anggotan. Apa Bunda? Angot-anggotan. Tuh ada enggak bahasa apa sih? Hangat-hangat teh ayam, apa sih bahasanya? Iya, angot-anggotan, angot-angot teh ayam. Kalau bahasa di tempat Bunda yang lain tuh gimana? Balang betong. Apa? Balang betong. Itu apa? Kadang sholat, kadang enggak. Balang-balang betong gitu ya. Terus apa lagi nih? Kalau di Gorontalo nih apa bahasa ini? Kalau apa namanya? Di Muktasid pertengahan ini apa? Kalau tempatnya Bunda siapa nih? Kalau tempat Bunda Endang. Tempat Bunda Endang nih gimana bahasa nih? Di Jaksel nih Bunda. Saya pernah ke Jaksel Bunda, ke tempat Bunda Endang ya. Saya masih menunggu lagi undangan dari Bunda Endang untuk makan menu-menu yang banyak yang disiapkan oleh beliau gitu ya. Ya Bunda gimana? Ada kalau di Balangan bahasanya belang kambing. Belang kambing. Betul. Benar. Apa lagi? Ayo, belajar mikirnya mikir. Jadi Muktasid itu apa? Selain daripada dia adalah kaum pertengahan. Hari ini dia sedekah, besoknya tak ada lagi, sedekah lagi. Nah, itu dia kayak enggak kurang konsisten. Nggak konsisten. Kurang bahasa lain dari kurang konsisten apa? Bunda? Semau gue. Semau gue gitu ya. Tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Oke, tidak istiqomah. Apalagi kira-kira selain tidak istiqomah?
Aduh, apalagi Bunda? Ada yang tahu semuanya? Ayo, Dong-dongan. apa? Dong-dongan. Jadi Katanya. Muktasid ini dia baca Quran memang ada, cuman belum istiqomah. Jadi kayak iman turun naik memang gitu dia iman ya. Kadang kuat, kadang lemah, ya kan? Kadang hidupnya dipandu oleh ayat, kadang kalau kadang ada momen dia itu dipandu sama hawa nafsunya, gitulah dia. Kadang masih sering bingung, semangat naik turun. Nah, ini adalah Bunda semuanya, ini golongan kalau Bandi jemput ini golongan yang sedang berjuang. Apa? Sedang berjuang. Golongan yang sedang berjuang. Nah, jadi ibaratnya tinggal selangkah lagi nih naik menjadi golongan baik. Apa? Oh, oke Bunda. Jadi apa tadi? Ini coba ikutin saya. Golongan ini Golongan ini golongan yang masih Berjuang. Golongan yang masih sedang berjuang. masih berjuang. Oke, dah itulah dia. Jadi golongan yang masih kurang istiqomah, kurang konsisten. Harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Jadi doanya Allahumma paksain. Ini apa doanya ini? Allahumma Paksain. Kalau kata Yaman itu ada namanya al-jabbar. Al-jabbar itu kan bisa diartikan memaksa, yang maha memaksa. Jadi kita berdoa sama Allah gini. Misalnya, ya Allah, ya kan? Ya Allah. Jadi, ya Allah paksakan kami. Coba ikutin saya. Ya Allah, Ya Allah, paksakan kami. Ikutin. Ya Allah. Ya Allah, paksakan kami Untuk terus membaca Quran, misalnya gitu. membaca Quran. Paksakan kami untuk istiqomah bersedekah. Paksakan kami untuk istiqomah berbuat baik. Jadi, Paksakan kami untuk istiqomah bersedekah. nah, begitu dia. Atau kalau yang masih sedang maksiat, ya Allah, paksakan kami untuk keluar dari maksiat. Paksakan kami untuk keluar dari dosa. Paksakan kami untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik. Jadi minta sama Allah tuh, ya Allah, ya Jabbar yang maha memaksa. Paksakanlah kami, ya Allah, untuk dihindari dari jalan-jalan yang tidak baik. Jalan yang tersesat, lingkungan yang kurang baik, kawan yang kurang baik. Jadi paksakan kami, ya Allah, untuk berada di zona yang baik, ya Allah. Paksakan kami untuk istiqomah ikut majlis Zoom di Living Quran ini, ya Allah. Paksakan. Jadi Allahumma paksain. Jadi kalau masih ada dalam golongan muktasid ini, jadi rekomendasi saya untuk doa seperti itu. Jadi kan doa itu kan harus pakai bahasa Arab Bunda semuanya. Jadi pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ya Jabbar, paksakan kami, ya Allah. Paksakan hamba, ya Allah. Nah, untuk tetap berada di lingkungan yang baik ini, untuk tetap berada di majlis Quran ini, majlis The Living Quran ini, agar hamba banyak dapatkan hikmah, banyak dapat kebaikan, banyak dapat ilmu sebagai bekal hamba untuk bisa menuju surganya Engkau, ya Allah. Nah, gitulah dia. Siap semuanya? Ya. Kalau di Sunda Allahumma paksakeun. Di Sunda Allahumma paksakeun. Betul. Dah, yang ketiga, golongan manusia dengan Quran itu ada. Nah, inilah sikap yang kita inginkan. Apa itu? Yang berbuat kebaikan. As-sabiqul bil khairat. Yang berlomba dalam mengamalkan kebaikan. Nah, ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi gimana? Contoh kalau dia bagian sabiqul bil khairat. Contohnya apa? Sabiqul khairat. Ya, seperti sekarang ini berlomba-lomba mendengarkan. Masya Allah. Contoh lagi yang lain. Ayo, coba saing aktif coba. Biar tidak ngantuk. Kopinya udah siap belum kopinya? Amunisi untuk mendukung biar matanya lebih fresh. Tiap hari membaca Al-Quran dan Masya Allah. mentadabburkannya. Ya, terus apa lagi? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Apa tandanya orang udah masuk di level sabiqul bil khairat? Tanda hidupnya itu seperti apa? Hidupnya lebih tenang, Lebih tidak tenang. memikirkan dunia, Dan bahagia. mengutamakan akhirat.
apapun kondisinya bahagia. Nah, ikutin saya. Golongan sabiqul bil khairat ini, coba golongan 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 as-sabiqul khairat ashabikul ini khairat Sabiqul ini khairat ini adalah golongan ini adalah adalah golongan golongan yang tertinggi yang golongan yang tertinggi tertinggi janjikan rahmat Allah, Menjemput rahmat Allah. yang dijanjikan rahmat Allah yang yang dijanjikan rahmat Allah dijanjikan rahmat Allah, rahmat Allah, kemuliaan kemuliaan dan derajat yang tinggi. dan Apa? derajat yang dan tinggi. derajat yang tinggi. Pertanyaannya, kita hari ini sudah masuk golongan yang manakah? Berarti kalau menuju kita yang kita ketiga. ngambil tema tadi memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup, berarti kita masuk, kalau kita mengambil memaknai Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, kita itu masuk ke golongan yang mana sebenarnya? Masih golongan 2 menuju Ternyata golongan jawabannya 3. jawabannya berbeda. Ada khilafiyah. As-sabiqul khairat. Nah, oke. Secara ilmunya, secara teorinya, kita bicara secara teorinya, Hari orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, seharusnya dia masuk golongan manusia yang mana? Golongan as-sabiqul Ketiga. Oke, faktanya kita hari ini yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari hari ini, kita sudah masuk ke golongan yang manakah itu? masih golongan Masih 2. golongan 2, harus dipaksakan. Masya Allah. Ternyata kita sama. Nah, jadi gitu Bunda. Jadi sebenarnya, ya jadi kalau kalau hanya sekedar ngomong itu mah mudah. Kayak menantang sekali. Ketika praktek itu Bunda. Kayak orang latihan public speaking ya kan. Latihan di dalam pondok. Oke. Ketika diutus untuk ngomong di depan orang ramai di luar, wah itu udah mulai itu. Ya kan tidak seperti apa yang aku pelajari dalam bentuk teori itu ternyata. Jadi gitulah dia. Nah, ternyata Bunda semuanya, maka kita doa sama Allah agar bisa masuk ke golongan yang ketiga. Yang golongan itu kalau kita berada di golongan itu akan dijamin oleh Allah derajat, diangkat derajatnya, diberikan kemuliaan hidupnya. Jadi orang yang dekat Quran itu pasti mulia dan muliakan. Jadi orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, pasti hidupnya itu kalaupun dia tidak kaya, minimal cukup dan hidupnya tenang. Karena banyak hari ini orang kaya tapi hidupnya tak tenang. Iya kan? ya. Hari ini orang mati bukan meninggalkan nama, tapi meninggalkan kredit, betul? Banyak. Nauzubillah min zalik ya kan? Banyak hari ini orang mati meninggalkan apa? Hutang. Hutang kredit. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu teorinya. Nah, saya mau ngajak Bunda semuanya. Kita sepakat kita di dalam Zoom ini, ada berapa orang dalam Zoom ini? Ada 44 orang. Saya yakin kita dalam Zoom ini punya frekuensi yang sama. Sepakat? Sepakat. Punya visi yang sama bernama surga. Sepakat? Iya. Oke? Iya. Kalau saya tanya, berarti kalau kita, jadi saya tadi Bunda, saya tuh ngisi majelis taklim. Saya sampaikan ke ibu-ibu, Ibu, saya mau ngajar tahsin setiap sebulan 2 kali, karena mereka pertemuan itu setiap hari Kamis, jadi sebulan 4 kali. Saya hanya bisa ngajar sebulan 2 kali, pekan pertama sampai pekan terakhir. Karena pekan ketiga saya ada di luar kota. Nah, tapi ada syaratnya saya bilang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau kita satu frekuensi, ya kan? Kalau kita betul-betul menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, saya bilang syarat ikut kelas tahsin saya nanti, ya kan, di kelas ini, di majelis taklim ini, satu, ketika ada proyek amal soleh, silakan untuk terlibat, ikut ambil andil. Ikut, misalnya contoh, langsung kita praktekkan tadi Bunda. Hari ini kan keluarga kita, saudara kita di Aceh sedang berduka, ya kan, kena bencana. Maka saya bilang, kalau kita satu frekuensi, apa yang kita pikirkan? Bantu, berdonasi. Tadi alhamdulillah
bantuan. Langsung saya buat namanya donasi. Alhamdulillah terkumpul lah lumayan banyak. Jadi kita transfer ke Sidak Solidarity yang kita kelola hari ini. Kebetulan Bundasnya ada informasi sedikit, kita sudah ada sahabat kita, ada 2 orang dari Sidak yang kita utus ke Aceh. Nah, ke tempat bencana. Jadi silahkan yang ambil peluangnya. Nah, karena kita sepakat satu frekuensi, karena kita sepakat memaknai Quran itu sebagai pedoman hidup, karena kita sepakat Quran itu adalah petunjuk dalam kehidupan kita, manual book, peta, Google Maps, apapun itu, kompas, maka setiap ada project amal soleh kita ikut terlibat. Nah, berarti coba saya tes. Nah, kalau kita satu frekuensi, saya yakin di Zoom ini pasti sudah istiqomah yang namanya infak subuh, betul? Alhamdulillah. Kalau kita satu frekuensi, Bunda semuanya, betul-betul saya ulangi lagi, menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, tak ada lagi di Zoom ini, sebelumnya, setelah hijrah ini, tidak ada lagi yang punya yang namanya pinjam riba, betul? Betul. Tak ada lagi yang menelantarkan anaknya misalnya, tidak ada lagi kan? Udah, tidak ada lagi yang ninggalin sholat, betul? Betul. Betul nggak? Betul. Kalau kita satu frekuensi berarti kita punya tujuan yang sama kan? Artinya kita punya kebiasaan yang sama yang itu sebenarnya kayak sholat, puasa, apalagi Sedekah. Kalau kata guru kita ya kan biasa Abi Ensing nyampaikan materi tentang ASI itu Bunda. Al-Qur'an, salat, infak. Jadi setiap hari itu kita tuh ASI sebenarnya Bunda. Kita nih ASI, Al-Qur'an, salat, infak, Al-Qur'an, salat, infak. Dan Al-Qur'an, salat, infak itu perintahnya dalam Quran. Al-Qur'an dibaca setiap hari, betul? Salat ditegakkan setiap waktu, tepat waktu. Infak, apalagi? Infak subuh. Berikan ikhlasan, ya kan, diberikan yang keikhlasan. Nah, itu Bunda ASI. Nah, kecuali memang ya kan kalau yang perempuan misalnya yang haid ibu bisa sholat karena ada uzur. Nah, tapi kalau enggak haid tetap menjaga perintah Allah. Nah, itulah dia bentuknya. Tapi itu kan hanya sholat, itu kan hanya perangkat biasa. Tapi ada lagi hal yang lebih kalau kata ABN itu bahasanya, ada lagi yang sedikit banyak hari ini kan sholat ya kan terus baca Quran itu kan memang perintah Allah yang umum gitu ya, yang pasti orang lakukan. Pasti ketika orang belajar ketika hijrah ya kan kita udah ikut majelis taklim terus bunda-bunda semuanya itu pastilah ya yang di Zoom ini sholat puasa oke. Tapi belum tentu yang di Zoom ini sudah punya project, sudah punya program tersendiri. Apa itu? Contoh yang mempraktikkan Intan Surah yang Surukum, misalnya sudah punya program muliakan anak yatim setiap Jumat, sudah punya level, punya rumah Quran misalnya. Nah itu udah. Jadi jadi punya level-level tertentu. Mungkin level bawah baru sekedar sholat, baru sekedar puasa. Naik level lanjutnya sudah level bantu agama Allah, sudah peduli anak yatim, sudah peduli guru-guru ngaji, ya kan? Ketika punya uang lebih sudah siap akan berani mengumrohkan para imam, para guru-guru ngaji, anak-anak yatim, penghafal Quran sampai di level itu Bunda semuanya. Nah, begitulah Quran. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, Bunda semuanya dari ayat Intan surullah yang surukum yusabbit aqdamakum. Disitulah ya kan muncul insight bahasanya guru-guru kita itulah buat namanya Paskas, pasukan amal soleh, itulah munculnya Munzalan. Wasilah tahu ada ayat tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, ya kan orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang enggan ngasih makan pakai orang miskin. Dari wasilah ayat itu karena ditadaburi, karena dipahami, dipraktekkan, muncullah program peduli sama anak yatim. Muncullah program makan-makan. Nah, begitulah Bunda semuanya. Nah, begitulah kalau kita itu maknai Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi banyak lingkupnya. Bisa dalam bentuk respon, bisa dalam bentuk project, amal soleh dan sebagainya. Nah, begitulah dia. Nah, kira-kira sepakat nak kalau kita maknai Quran itu sebagai pedoman hidup? Sepakat. Nah, kalau sepakat, kira-kira apa yang harus dilakukan?
Waktu belum ada TLQ, kita masih belum tahu petunjuknya seperti apa Oh, setiap ayat. jadi memang banyak ya wasilah TLQ ini Bunda ya. Wasilah TLQ Iya. ini banyak yang pada akhirnya menemukan arah hidup seperti itulah ya. Ada yang mau cerita enggak Bunda di sini sebelum ketemu sama atau ada yang baru-baru hijrah di sini? Ada. Ada. Oh, siap, siap, siap. Berarti sebelumnya agak iya ya. Jadi sebelumnya gimana tuh? Agak tersesat, Oh, Ustaz. jauh gitu ya. Jauh dari Quran gitu. Masya Allah, jauh sekali. Jauh dari Quran. Maksudnya cuma baca aja, kita Oh, kan belum ngerti maknanya. Dilihat ya. misalkan terjemahnya masih ada yang belum paham gitu. Masya Tapi Allah. dengan ada TLQ kan kita terarah Oke. petunjuknya apa gitu. Siap, siap. Istiqomah enggak ikut LQ nih? Insya Istiqomah insya Allah. Allah. Sangat memberikan dampak enggak? Sangat memberikan manfaat enggak LQ ini? Alhamdulillah terasa Alhamdulillah. banget. Bo, ada enggak? Saya kan mau ke Maluku. Jadi saya tuh mau mendengarkan adalah sebagai alat cerita saya nanti ke jamaah-jamaah yang ada di Ambon. Barangkali satu orang yang mau cerita 1 sampai 2 menit, bagaimana rasanya ketika Quran itu betul nggak sih Quran itu memuliakan kita? Betul nggak sih Quran itu dapat akan mendatangkan banyak keajaiban ketika kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup? Betul nggak sih kita itu hidup kita itu lebih tenang, lebih terarah. Terus dibandingkan dengan hidup kita sebelumnya yang sebelum dekat dengan Quran itu seperti apa? Ada nggak yang mau cerita? Dikit. Biar itu saya bisa jadikan bahan bahan tausiah saya nantinya di Ambon. Alhamdulillah Bunda semuanya yang ada di Ambon. Nanti kan akan keluar istilah beta ya kan. Beta sangat bahagia sekali gitu kan. Nah, ketemu Malu, Ustaz. Bunda gitu ya. Nah, saya tuh ada cerita gitu kan. Kami ada komunitas Zoom namanya The Living Quran. Banyak hari ini bunda-bunda yang merasa terharu sekali, terkesan sekali dengan Quran, makin cinta dengan Quran ya kan. Jadi Bani punya cerita gitu, siapa tahu cerita ini jadi inspirasi oleh bunda-bunda yang ada di Ambon. Ada nggak mau cerita satu orang? Ada. Ada. Siapa? Ada Kak Rima. Kak Ya. Rima mau cerita deh kayaknya. Nanti nangis, Ustaz. Yang mana? Kak Rima, gimana itu ceritanya? Kok Kak Rima dapat isu? Berarti ini ceritanya sekarang Aduh, sedih. kali ini. Belum sembuh sekali, sebab nanti ingat sedih lagi. Masya Allah. Silakan Kak Rima. Gimana Kak? Gimana ceritanya? Jadi Masih malu juga, banyak malunya. Doain istiqomah Insya Allah. karena baru kali ini ikut TLQ dari Bunda Amna. Aku sembuh dari beli toples yang ayat Al-Quran tiap hari aku baca satu ayat satu pelukan dari Allah itu. Masya Allah, sedikit saya bertumbuh, saya berubah, saya sembuh. Masya. Insya Allah. Sekarang sudah mendapatkan rasa ketenangan itu Bunda ya dalam menjalani hidup gitu ya. Sudah Dapat ketenangan, dapat jalan ketenangan. keluar, Benar. diangkat derajatnya sama Iya. Allah. Alhamdulillah, didekatkan dengan orang-orang baik. Masya Allah. Jadi Subhanallah. benar Bunda, sepakat kita kan kalau kita jadikan Benar. Quran itu sebagai Bapak menghidupkan Quran. Quran berjalan itu kita pasti tadi dapatkan kemuliaan, derajat, keajaiban, keberuntungan itu benar adanya sebenarnya. Benar Ustaz, benar. Benar. Yang lain ada yang merasakan keajaiban yang sama seperti Bunda Rima ada? Saya yakin semuanya pasti merasakan keajaiban yang sama, punya keberuntungan. Ya kan? Biasa. Ada di sini selain Bunda Rima ada Bunda Herlin dari Gorontalo. Oh. Ada ada yang bisa mau menceritakan tentang keajaiban dapatkan, keberuntungan, ya kan, ketenangan seperti apa yang dirasakan hari ini dari perubahan yang sebelumnya mungkin jauh dari Quran, yang hanya sekedar baca Quran, tapi belum menjadikan Quran itu sebagai petunjuk, belum menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang hidup, ya kan?
yang hadir. Jadi Quran itu harus hadir di setiap momen kita. Peristiwa apapun itu, peristiwa ketika diuji dengan ini, dengan masalah A, dengan masalah B. Jadi Quran itulah menjadi kunci jawabannya. Nah, hari ini mungkin Bunda semuanya udah tahu kan, ketika ada masalah, ada peristiwa, apapun itu, sudah tahu kunci jawabannya apa, itu Quran. Nah, pasti tuh ketika kunci jawabannya Quran, pasti banyak keberkahan, banyak hikmah di balik itu. Nah, jadi saya pengen mendengarkan cerita yang lain, ada enggak keajaiban yang lain, satu orang lagi coba. Ya, saya. Apa? Ini Bunda siapa? Siti Sansia Oh, Masya Allah. Dari dari mana, Bunda? Banjarnegara. Banjarnegara. Wih, saya ke Banjarnegara beberapa bulan yang lalu kemarin, Bunda. Iya, tempat Pak Wahyu. Oh, Masya Allah. Ya, Tanya Pak Wahyu. kawan. Iya, saya lihat di masjid apa ya? Yang waktu di masjid. Iya. Oh, Bunda ada ikut ini ya, ikut agenda saya waktu itu. Ikut. Ivo Karis ya. Oh, Masya Allah. Ketemu lagi kita di Zoom ya. Jadi Ya, gimana akan dikit, Bunda? kalau saya, suara agak serak. Saya sholat, saya ngaji memang dari dulu lah ya, rutin gitu. Cuma kalau untuk sholat duha, dulu rajin waktu gadis, tapi udah tua malah kayak banyak sibuk gitu, malah kurang gitu kan. Puasa juga kurang gitu. Pokoknya kalau saya rasakan mundur gitu loh, kurang istiqomah, kurang rajin gitu. Kadang-kadang sholat telat gitu kan, karena pulang kerja capek dan sebagainya, sibuk ini itu gitu. Kemudian beberapa minggu ini saya dorongan suami untuk membeli apa ini kan living Quran kan. Iya, benar. Dan alhamdulillah dari anak saya sendiri mendukung sekali gitu. Jadi saya dibelikan gitu. Awalnya saya tidak yakin, oh iya apa nanti saya disuruh hafalin kan, saya nggak takut nanti saya nggak hafal gitu kan. Tampak hafal kan lupa gitu. Kan sama Kak Mala itu ada ngapal juga tuh, Bunda. Ngapal surah apa itu biasanya? Iya sih, tapi kan takutnya banyak-banyak gitu. Oh ternyata mikil gitu kan satu-satu. Tapi kan banyak-banyak takut gitu kan. Jadi aku nggak yakin itu. Tapi ketika ini berjalan 2 minggu lah ya, ini hari ke berapa itu ada arahan, tuntunan dari Allah, karena kita yakinnya kan Allahnya ya kan, karena Al-Qur'annya. Ini kan wasilah ya kan, alat media gitu. Tapi memang awal-awal kita dituntun untuk memaafkan orang lain gitu kan, di masa lalu gitu kan. Itu yang mungkin berat. Kemudian ya aku harus memaafkan karena Allah, bukan karena orangnya ya kan. Oh, insya Allah dengan itu kita mencoba selalu memaafkan gitu, termasuk semualah. Termasuk diri sendiri juga kan harus minta maaf. Ingat-ingat kesalahan diri sendiri juga, bukan artinya memaafkan saja, tapi juga oh iya ya, aku dari buat dosa apa tadi tuh kita lebih hati-hati gitu loh. Maksudnya sekecil apapun ngerasa gitu, ini lebih peka. Maksudnya aku tadi buat salah sama mungkin guru saya, mitra kerja saya, mungkin dengan teman saya, itu saya ingat-ingat. Itu jadi lebih berhati-hati begitu. Masya Allah. Memang begitu, Bunda. Jadi takwa itu dalam prakteknya itu berhati-hati dia. Jadi ya galau. Kalau punya ganjalan itu galau, nggak bisa gitu. Benar. Kemudian berikutnya beruntun gitu kan. Aku selalu mendengarkan apa yang ada dalam hatimu, kemudian aku pasti menolongmu. Apa yang kamu pikirkan, aku lebih tahu gitu kan. Aku pasti kabulkan itu terus dalam beruntun itu terus. Ya kita ikuti ya. Ini kan apa ya, kita lakukan yang walaupun sekecil apalah ya, kita entah itu maaf misalnya sedekah lah atau duha lah apa itu, sehingga memang yang anehnya itu ketika kita mengeluarkan sekian itu kok sering malah ya pas gitu, itulah datangnya itu langsung gitu. Saya heran itu, Masya Allah itu misalnya sekian puluh ya sekian puluh dalam nominal, misalnya sekian ratus ya kembali sekian ratus gitu, Masya Allah. Terus beruntun terus dari untuk pribadi, dari untuk saya kerja punya dapat apalah bantuan kan. Saya kan saya kan kepala sekolah gitu, jadi kemudian aja dapat proyek di sekolah yang nggak saya sangka kok dapat bantuan sekian besar gitu, insya Allah ya ini.
udah di ACC gitu, kok bisa, ya udahlah aku pikir udahlah aku yang penting dimanapun berada memang aku memang harus berbuat baik nih, walaupun nanti aku ditinggalkan tempat itu, walaupun aku harus pergi dari situ, aku saya bertekad harus tinggalkan kebaikan. Supaya orang pun secara muamalahnya cinta sama kita kan, secara tidak langsung gitu. Allah itu sih pasti. Kemudian menolong orang selalu di situ. Tolonglah orang lain kayak gitu. Jadi berarti aku harus banyak menolong orang itu. Kalau di dalam belum berhenti sampai hari ini pun tolong orang yang membutuhkan, Allah akan menolongmu itu terus. Masya Satu memaafkan, kedua menolong orang lain itu, ya Allah harus ini yang tadinya mungkin masih etang hitung lah ya, namanya perempuan gitu kan. Biasanya kan perempuan hitungnya jerimet gitu, tapi anulah ya, harus ringan gitu. Suruh ini lakukan, alhamdulillah. Dan saya yakin sekali itu, dan alhamdulillah suami juga sangat mendukung, bahkan lebih dari saya, pekanya, lembutnya hatinya itu lebih dari saya. Ya, saya senang melakukan ini karena didukung gitu maksudnya. Masya Ya, Allah. takutnya kepanjangan itu, takutnya kalau ngomong itu maunya panjang gitu, jadi kebiasaan saya. Hari ini yang paling mahal kan, puncak yang kita cari sebenarnya itu bukan harta yang banyak, tapi sebenarnya yang puncak yang kita cari itu adalah ketenangan dan keberkahan itu, Bunda, sebenarnya. Tenang nih hidup, ya kan? Walaupun enggak kaya-kaya amat, tapi cukup untuk umroh, cukup untuk makan haji, cukup untuk belikan ini. Tenang gitu. Oke. Jadi siap Bunda semuanya. Makasih banyak. Jadi ada bekal saya untuk cerita ke bunda-bunda yang ada di negeri Ambon gitu ya. Bunda semuanya pasti banyak cerita yang keajaiban yang sama. Nanti kalau kita ketemu lagi nanti saya tanya-tanya lagi ya, apa ceritanya, apa keajaibannya ketika betul-betul menjadikan Quran itu hidup dalam kehidupannya. Nah gitu Bunda. Nah kira-kira apa, kan kita udah tahu peristiwanya, kita sudah tahu tadi ternyata betapa berantakannya orang luar sana ketika menjauh dari Quran. Dan sunatullahnya adalah ketika kita tahu bahwasanya Quran itu, kalau kita dekat dengan Quran, pasti Quran akan memuliakan kita, akan menuntun kita. Tapi di sisi lain, ketika kita jauh dari Quran itu juga akan menghinakan kita. Kita tahu itu. Dan kita sepakat bahwasanya tadi mengenai Quran itu sebagai hidup. Nah, ada 3 golongan tadi, ya saya ulangi lagi biar enggak lupa. Ada 3 golongan ternyata yang punya sikap dengan Quran. Ada golongannya namanya zalimun li nafsi, ada golongan yang bernama dengan muqtasid, ada yang namanya sabiqul bil khairat. Nah, ternyata golongan yang betul-betul menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya itulah golongan yang ketiga, golongan sabiqul bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan. Nah, uniknya Quran, semakin dekat kita dengan Quran, semakin cepat dia mengubah hidup kita. Begitulah Quran menjadikannya. Jadi Bunda semuanya, apa solusi? Cara praktis, cara kita bisa menghidupkan Quran sehari-hari. Dan tadi sering disampaikan oleh Kak Mala mungkinnya, BN, tetap baca Quran setiap hari, salah satunya. Mulai dari baca Quran dulu. Nah, baca Quran, terserah, minimal 1 ayat. Ya kan? Minimal 1 ayat. Kalau bisa 1 juz, silakan 1 juz. Kalau saran dari saya, mungkin ABN menyampaikan, kalau bisa cari Quran yang 5, Bunda. 1 Quran yang ada artinya, terjemahannya. Yang kedua, Quran yang ada warna tentang tajwid, tentang tentang tahsin, ada Quran itu. Yang ketiga, cari Quran yang ada tafsirnya. Yang keempat, cari Quran yang per kata kalau bisa. Jadi biar enak kita baca, oh ternyata ini gitu Bunda. Jadi itu langkah praktis ya, cara praktis untuk menghidupkan Quran, untuk menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi gimana biar kita tahu bahwasanya ada perintah Allah untuk menyantuni anak yatim, ada perintah Allah untuk bantu agama Allah dari Quran yang kita baca, dari Quran kita pelajari. Gimana kita tahu kalau kita tidak belajar akan ada perintah Allah seperti itu?
Nah, maka belajar baca, ya kan, setelah itu naik level, pahami maknanya. Satu ayat, atau cara memahami ayat Quran itu kan sekarang sudah ada TLQ, The Living Quran, jadi tarik kertas sesuai dengan requestnya. Sudah beli ini semua ya, TLQ semuanya ya, sudah aman ya. Sudah. Nah, itu buka setiap hari kalau ada masalah, ada peristiwa apapun itu. Nah, biasa itu bisa relate ya, bisa nyambung tuh biasanya. Nah, itu bisa jadikan metode untuk kita memahami ayat-ayatnya Allah. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Ya kan, amalkan dan ajarkan Quran. Jadi, Ibu hari ini sudah dapat ilmunya, sudah tahu Qurannya seperti ini. Maka ajarkan juga, ceritakan ke kawan-kawan yang lain. Ceritakan, oh ini loh ada komunitas ini. Ini loh ada tentang TLQ. Banyak loh kawan-kawan saya di Zoom ini punya perubahan hidup yang luar biasa. Dari yang tak terarah menjadi terarah. Dari yang berantakan jadi hidupnya yang rapi, hidupnya yang tersusun gitu lah. Tersistematis gitu kan. Nah itulah dia ya. Nah tersusun, rapi, tersistematis, terstruktur gitu dia. Nah, jadi harus cerita, syiar gitu Bunda semuanya. Jadi itu contoh praktis kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya bahkan apa ya, kalau masih misalnya bahkan kalau masih ngejar dunia misalnya, maka pakai Al-Quran sebagai strategi. Itu contoh tadi ya, contoh untuk kita dalam setiap peristiwa. Untuk kan kita kan sepakat tadi kan yang jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi contoh tadi itu hal konkretnya tadi, yang pertama mulai baca Quran, jangan tinggalkan baca Quran minimal 1 ayat. Yang kedua pahami Quran lewat apa, TLQ. Yang ketiga amalkan dan ajarkan Quran. Biasanya TLQ itu ada suruh kita apa, actionnya apa, nah what to do-nya tuh apa. Nah itu juga dipraktekkan. Nah itu juga mengamalkan Quran. Dan misalnya kalau ada peristiwa, misalnya contoh kalau saya tanya Bunda, kalau mau bisnisnya berkah, maka modal usaha itu dari pakai riba atau tak pakai riba? Tidak pakai riba. Tidak pakai riba. Nah begitulah. Nah ketika Bunda bisa jawab itu, Bunda sudah berquran namanya. Oke? Sip? Tapi belum tentu bisa menjalani, Ustaz. Nah, betul. Nah, itu level 1. Level Bunda udah tahu ada perintah Allah seperti itu. Yang kedua, level 2 berarti level eksekusi. Ketika Bunda tahu, contoh, misal si A misalnya mau buka dagang misalnya gitu ya. Kenapa kamu mau dagang? Kenapa buka usaha? Saya pengen seperti Rasulullah. Rasulullah itu berdagang, oke? Terus kita tanya lagi misalnya. Lalu nanti ketika dagang kamu berhasil, punya banyak penghasilan, nanti uangnya dipakai untuk apa? Dia menjawab dipakai untuk bantu anak yatim, dipakai untuk bantu orang miskin, dipakai untuk bantu agama Allah. Oke. Terus dia cerita lagi misalnya. Nah, masalahnya ketika kita tanya ya kan, terus modal usahanya dari mana? Nah, karena dia jawab bisa gini, karena saya tak punya uang, maka saya coba pakai modal usaha lewat bank. Kira-kira itu betul atau salah? Niatnya betul nggak niatnya? Niatnya untuk bantu agama Allah betul? Betul. Tapi caranya salah nggak? Salah. Nah, itu biasa orang di praktek itu ya biasanya yang salah. Dia tahu. Nah, maka Bunda semuanya jangan sampai niatnya benar, tapi cara mengeksekusinya itu yang salah. Niatnya itu betul kalau dia dagang bantu agama Allah, tapi dia salah melanggar akad pertama. Modal usahanya dari pinjam riba. Nah, pada akhirnya apa? Bisnis tidak berkah. Apakah dia disebut dengan apakah dia adalah diam? Apakah orang itu menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya? Tidak. Nah, dia masih melanggar ayat Allah. Nah, begitulah Bunda. Nah, minimal ketika kita baca Quran, kita tahu ada perintah Allah untuk melarang kita riba. Kita tahu ada perintah Allah untuk jangan mencela sahabatnya. Ya kan, kita tahu ada perintah Allah ketika kita ada masalah, sabar, sholat. Itu minimal itu kan level 1. Yang kedua, tinggal levelnya adalah level eksekusi, action. Nah, disitulah muncul tadi dibantu sama The Living Quran. Nah, itu Bunda. Jadi sing-sing cabut kertasnya ya dari kotak itu ya untuk praktek sehari-hari. Itu sih Bunda ya. Jadi gampang saja ya kan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau mau hatinya tenang baca Quran gitu. Zikir, tilawah, insyaallah tenang hatinya. Kalau mau rumah tangganya sakinah misalnya ya kan, mulai dari akhlak dan ibadah. Bangun rumah tangga dengan ibadah. Nah, itu sih Bunda. Itu kalau misalnya bagaimana Ustadz akhlaknya Nabi dulu? Akhlaknya Nabi itu akhlaknya Quran. Jadi Nabi itu selalu nilai apapun yang Nabi lakukan ya kan,
tingkah lakunya, tata caranya, perilakunya dalam sehari-hari itu perilaku Quran yang Rasulullah SAW praktekkan. Itu mencerminkan nilai-nilai Quran semuanya. Nah gitu Bunda semuanya. Oke? Siap praktek? Insya Insya Allah. Allah siap. Insya Allah Bilang siap. saya siap menjadi umat pilihan Allah. Coba. Saya Saya siap Saya siap menjadi menjadi umat pilihan pilihan Umat Allah pilihan Allah yang menjaga warisannya, yang menjaga menjaga warisan, warisannya yaitu Al-Quran. yaitu Al-Quran. Sip. Sip. Oke, banyak dapat kebaikannya malam ini? Alhamdulillah, banyak. banyak ilmunya juga. Ada Terima terasa kasih Ustadz. terasa udah jam 21.17 ya kan? Saya belum mandi Bunda ya, jadi Dan nggak ngantuk ini Ustadz. oh ya, Isya tadi baru sampai dari pondok, jadi tadi itu lah ya, ini mohon doanya kita masih nyusun alat tempurnya untuk dakwah di Maluku ya kan. Semoga orang-orang Maluku juga merasa punya frekuensi yang sama dengan kita hari ini yang berada di komunitas ini gitu ya. Siapa tahu nanti ada tambahan dari kawan-kawan. Nanti kan Bandi juga ngajak jemaah di sana untuk bergabung di Zoom, ikut LQ dulu. Nah, biar bisa masuk circle-nya Bunda gitu ya. Bunda-bunda yang ini semuanya gitu. Jadi berbuat orang kalau kita buat kebaikan itu jangan sendiri, jadi berjamaah. Biar nanti karena di Quran itu Allah bilang surga itu seluas langit dan bumi. Nah, artinya kalau hanya kita di komunitas ini saja yang masuk surga, rasa-rasanya masih banyak tuh seat-seat kosong kan. Jadi harus kita bawa yang lain juga. Selamatkan kawan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak kita. Intinya kewajiban kita ibu semuanya, ini juga bagian daripada menjadikan Quran sebagai domain hidup, mempraktikkan Quran. Hak kita adalah, kewajiban kita adalah mengingatkan. Masalah mereka mau ikut atau tidak itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sedang mengamalkan ayat apa? Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan perbuatan yang baik-baik melainkan mengajak orang untuk balik ke jalannya Allah. Dan itulah yang harus kita praktikkan hari ini. Siap? Jadi buat kebaikan, kalau sudah merasakan kebaikan, maka tularkan keajaiban juga ke yang lain juga, biar merasakan ketenangan yang sama, biar merasakan keberuntungan yang sama, begitulah dia. Sip. Oke. Nah, jadi saya hanyalah santrinya ABN ya kan, yang pengen ngomongnya seperti ABN, jadi mohon doanya gitu ya. Nah, semoga lancar ke Beliau tuh depannya. kalau nyuruh saya ngisi di mana-mana, beliau tuh selalu video call langsung, tahqiq langsung. Bandi nanti kamu sampaikan ini ya, peristiwanya gini-gini ya. Nah gitulah dia. Itulah cara Kiai nyampaikan ke santrinya gitu Bunda ya. Berkah selalu Bunda yang baik-baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak lupa dengan saya. Nanti kalau misalnya ada nanti rencana safari dakwah ke kota-kota Bunda, nanti kami akan sampaikan Kak Mala, nanti Kak Mala sharekan flyernya biar sama-sama kita share serentak kebaikan ini. Oke? Berkah selalu. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ustadz Ustadz ilmunya. Bandi, sehat Semoga istiqomah. terus. Amin. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Akhir. Amin. Ya Allah. Amin. Amin ya Baru Rabbal alamin. Ustadz minta tolong. belum berangkat. Hah? Tolong Belum. apa Bunda? Doakan suami saya habis operasi. Semoga lekas pulih. Oh ya. Amin, amin. Doa sama-sama ya. Semoga suaminya Bunda siapa? Ovi, Banjarnegara. Insya Allah dimudahkan. Mau menjalankan operasi Bunda ya? Sudah operasi. Sudah. Jadi pemulihan. Allah angkatkan penyakitnya, ya kan Allah sembuh. Biasanya insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iya. Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Jazakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz Bandi yang hari ini Allah izinkan untuk sharing bareng kita di sini ya Bunda-bunda. Gimana Bunda? Seru? Seru banget. Ngantuk nggak Bun? Enggak. Enggak ya, Masya Allah. Udah ngezat banget nih.
Untuk ilmunya hari ini, Masya Allah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Bandi tadi, kita ketika ingin the living Quran itu hidup di kita, living Quran, namanya juga the living Quran ya. Kita harus benar-benar mempraktikkannya, lalu mengamalkannya, mengajarkan Al-Quran juga, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Dan ada 3 tadi fasenya, Bunda-Bunda. Yang pertama menjadi apa? Diri sendiri. Oke, ada 3 sikap Muktasi. manusia terhadap Quran. Yang pertama Zalimun. kita zalimun Benar. Lalu yang kedua Muktasid. Asid, pertengahan nih, setengah-setengah. Dan yang ketiga As-sabiquna bil As-sabiqul khairat. Sabiqul khairat. Nah, jadi insya Allah semoga kita menjadi termasuk orang-orang yang berada di fase yang ketiga. Di fase yang ketiga, walaupun saat ini kita masih tertatih-tatih berada di fase kedua, setengah-setengah gitu ya. Kalaulah kita Amin. belajarnya, kalaulah kita untuk sholatnya, insya Allah sudah berada di yang fase kedua tuh, insya Allah udah lewat, sholatnya tidak belang-belang kambing lagi, tapi masih banyak nih amalan-amalan yang lainnya masih belang-belang kambing. Tadi kata bunda-bunda tuh kan masih belang-belang kambing katanya. Artinya masih bolong-bolong gitu. Nah, kalau tadi kita sama Ustadz Bandi udah sepakat bahwa Al-Quran itu memang benar-benar menjadi peta kehidupannya kita, pedoman hidupnya kita. Nah, ketika ada saudara kita yang berada di Aceh dan sekitarnya itu mendapatkan musibah, Allah uji dengan musibah. Nah, kita pastinya juga ikut tergerak gitu ya bunda-bunda semuanya. Ini malah mau menayangkan video biar bunda-bunda semuanya juga ngelihat kondisi yang ada di sana. Bismillah. Ini malah coba kelihatan bunda? Iya. Kelihatan. Sebentar. Suaranya aman bun? Aman. Oh, suara Oke. kamera yang kedengaran. Yang suara video tadi ada? Nggak ada. Coba putar nanti, Kak. Nggak ada tadi sih. Ini ada nggak? Nggak ada. Belum. Oh nggak ada ya. Nggak ada suaranya. Ini Ya Allah. bunda-bunda boleh kok lihat di Instagram juga, malah share aja di Instagram ya. Kak, izin Instagramnya apa namanya, Kak? Akunnya, Kak? Ini. Bentar, kita langsung buka aja di sini ya, Bun. Kelihatan nggak, Bunda? Kelihatan. Tidak. Baru. Oke, ada. Nanti malah share videonya di grupnya kita ya, Bunda. Ini videonya nggak kedengaran ya suaranya? Enggak. Enggak. Masya Allah. Tim Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran juga berada di sana, bunda-bunda semuanya. Nah, sekarang ada di Aceh. Ini juga nggak kedengaran, Bunda, suaranya. Enggak. Tapi kok ngebaca tulisannya. Kalau Tidak dengar-dengar. solidarity ya, Bu, Kak. Iya, iya, Bunda. Saya merasakan sendiri bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Kalau nggak ada air bersih. Ya, ini kita sambil dengar aja ya. Nanti malah kirimkan videonya. Oke, Kak Mala. Nggak ada obat di sana. Ada obat, nggak ada air bersih. Kakaknya nangis sampean. Itu 2 hari nggak bisa makan. Ya ampun, Kak. Berapa hari? 2 hari 2 hari kata nggak ibu. bisa makan, Bunda. Terkena korengan apa? Akses bantuannya minim. Ya Allah.
Nah, jadi bunda-bunda di sana memang saat ini kondisinya ada beberapa titik yang memang belum ada bantuan. Nah, tim dari Sidak itu alhamdulillahnya ada 2 orang, ada beberapa orang yang berada di Aceh. Saat ini Allah izinkan untuk berada di sana, membersamai teman-teman di Ya, sana anu itu juga. belajar apa? Dan insya Allah bunda-bunda kita juga akan menyalurkan selalu bantuan. Nah, jadi kalau bunda-bunda ingin sama-sama menyalurkan bantuannya boleh ini yang diasuh oleh Bunda Mira untuk penyalurannya insya Allah akan selalu diupdate tentunya di grup-grup dan juga di Instagram. Nah, bunda-bunda nanti malah kirimkan untuk informasi Instagramnya ya. Untuk Instagramnya diketik aja tadi yang malah infokan tadi hijrahpeduli.id itu insya Allah saat ini kita sama-sama juga untuk bisa membantu saudaranya kita dimanapun berada yang ada saat ini masih di pengungsian dan lain sebagainya itu sedih banget ngelihat kondisi itu. Jadi kita ketika mau senang-senang di sini kayaknya rasa gimana gitu ya ngelihat saudara-saudara kita yang di sana mau tidur saja itu nggak bisa gitu. Di kondisi yang penuh dengan lumpur, penuh dengan tanah, kita di sini yang di rumah ada selimutnya, ada bantalnya gitu. Masih enak gitu ya, tapi saudara-saudara kita Allah berikan ujian. Kita doa sama-sama semoga kondisi ini segera Allah pulihkan, Allah berikan pesan hikmah juga kepada Amin. kita semuanya. Dan tentunya pasti bunda-bunda yang sudah berquran ini, bunda-bunda yang Allah titipkan berquran di hidupnya, semoga ikhlas mau setiap harinya mengirimkan Al-Fatihah terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena rasanya ketika kita cuma menghidupkan Al-Quran di dalam hidup kita, tapi tidak untuk orang lain, rasanya sangat rugi banget gitu. Rugi banget untuk kita rasanya cuma dapatkan pahala hanya untuk diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Semoga wasilah The Living Quran ini Allah izinkan untuk kita bisa menebar kebermanfaatan di banyak orang. Amin ya Robbal Alamin. Nah, bunda-bunda, semuanya yang belum absen, silahkan absen dulu karena biar malah bisa nge-tracknya untuk informasi-informasi Zoom lanjutan ya. Yang Tadi tadi udah Kak, ada, udah. ya yang Tadi sudah udah. nggak usah diabsen Nah, lagi ya Bunda. Yang sudah jangan absen lagi biar nggak ini, biar tidak terdouble-double. Ini malah kirimkan lagi. Oke, sudah ada belum? Ini dia. Malah kirimkan absennya, tujuannya kenapa harus absen setiap pertemuan, Kak? Biar kita tahu siapa Bunda siapa-siapa aja nih yang rajin hadir. Mana tahu nantinya di ending, di waktu apapun nanti, Allah izinkan, oh ini Bunda ini yang rajin rajin hadir nih. Kita kasih umroh, hadiah umroh. Masya Amin. Allah. amin. Ya Rabbal Alamin. Biasanya Iya. kan Abi dan Amin. Bunda itu penuh dengan kejutan Amin. ya. Penuh dengan kejutan yang Allah titipkan wasilah beliau. Kadang kita nggak tahu tiba-tiba, oh ini Bunda yang sering berinteraksi di Zoom The Living Quran. Oh ini Bunda yang sering open cam. Oh ini Bunda Siti Syamsiah yang ngasih testimoni kemarin. Allah kan pasti Amin, ya ngelihat nih Allah. Pingin ke sana setiap lagi. hambanya. Amin, amin, amin. Setiap hambanya yang bergerak, pasti Allah berikan rahmat. Insya Allah. Amin. Oh ini Bunda Dian yang lagi berikhtiar, anaknya semoga sehat selalu, sembuh. Yang walaupun kondisi anaknya saat ini sedang sakit, tapi masih tetap mau belajar ilmu, katanya. Oh ini, kata Allah, Bunda Susi, Bunda Rima yang saat ini sedang berhijrah. Yang semoga Allah istiqomahkan. Ya udah aku undang aja ke Baitullah, kata Allah. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu posisi apa di momen apa Allah izinkan untuk berada di momen-momen yang memang menggetarkan hati gitu. Dan banyak lagi ada Bunda Rina, Bunda Dwi Ismayanti dan nama-nama yang tidak malah sebutkan satu-satu. Tapi Allah pasti tahu siapa yang bergerak, siapa
siapa yang mau hijrah, siapa yang mau memulai. Seperti itu. Nah, untuk terakhir, Bunda-bunda silakan hafalkan. Baru juga dibilang tadi. Ini yang tadi dibilang Ustadz Bandi di Quran Surah Al-Furqan. Biar pesannya itu kita ingat. Al-Furqan ayat 30 ya tadi. Ya. Iya, Atir. Al-Furqan 30 ayat Iya, 30. Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasulu ya Robbi inni qaumittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuro. Nah, itu dihafalkan artinya juga. Rasul atau Nabi Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Nah, jadi kita coba hafalkan Quran Surah Al-Furqan ayat 30 biar hari ini ilmunya tidak menguap tapi masuk ke dalam pikirannya kita. Seperti itu. Untuk terakhir, Bunda-bunda ada yang mau ditanyakan mengenai The Living Quran? Ada yang bingung-bingung lagi untuk pengisian TLQ dan lain sebagainya? Kalau tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Sebelum kita tutup, malah mau tanya dong, Bunda Rima, Bunda itu yang sembuh wasilah baca The Living Quran yang ini ya, apa? Mata atau apa? Oh, bukan, Bun. Oh, Saya bukan. nggak sengaja. Saya Mm-mm. dari Bunda Amna, dari Rumah Quran Adi Dua Ahmad, dari Masya Lampung. Allah. Saya nggak sengaja Masya ketemu beliau. Sebelumnya saya sama sekali nggak pakai jilbab, enggak. Saya Mm-mm. usaha dengan cara saya, Bun. Saya masuk ke dalam lubang yang sangat dalam, hitam. Rumah tangga saya dicoba. Itu. Terus ternyata saya didatangkan customer yang selama ini saya cari. Ternyata Bunda Amna itu sudah lama ikut TLQ dan lain-lain, PPA juga atau tidak salah, PPA ya. lupa. Iya, terus dari beliau itu saya beli dua toples ayat Ya, Quran ya. itu. Tiap hari saya amalkan, saya ikut belajar ngaji lagi, saya memperbaiki diri saya sendiri. Sampai sekarang saya ngerasa mulai sembuh. Kalau untuk sembuh sekali belum, Bun. Cuman kalau saya ngerasa dari usaha juga mulai saya perbaiki, saya buka percetakan. Jadi banyak hal-hal yang saya dapat. Saya juga punya dosa besar, Bun. Saya nambang pasir. Dosa saya bersama alam mungkin ya. Jadi saya nggak tahu ini kapan diampuni dosanya sama Allah, yang sama alam, belum sama sesama manusia lain. Doain ya, Kak Malam. Amin. Amin, amin. Kita doakan sama-sama ya Bunda-bunda. Semoga Bunda Rima Allah istiqomahkan. Amin. Yang penting terus bergerak dan mau aja gabung terus di komunitas ini. Insya Allah kita sama-sama, kita rangkul sama-sama. Kita malah atau tim yang lainnya open komunikasi. Yang mau bercerita, yang mau sharing-sharing. Insya Allah kita akan bersamai, kita akan rangkul sama-sama karena kita semuanya saudara. Nah, jadi di Bunda Amna itu juga ada testimoni kemarin yang benar-benar beliau ada satu orang itu bunda-bunda juga yang sembuh wasilah The Living Quran, menerapkan The Living Quran terus. Beliau itu hampir buta, hampir buta. Jadi setiap hari mencoba untuk menerapkan The Living Quran, yang ngebaca itu anaknya yang ngebaca. Jadi kayak ada efek samping dari sakit yang diderita yang mengakibatkan penglihatannya tidak sempurna gitu. Wasilah terus mempraktekkan The Living Quran. Alhamdulillah Allah izinkan saat ini matanya sudah bisa melihat jelas atas izin Allah. Semua tergantung dari kepercayaan kita kepada Allah dan Al-Quran pastinya. Bukan kita yang hebat, bukan manusia yang hebat, tapi Allah lah yang hebat. Allah titipkan hikmah kepada kita semuanya. Allah titipkan juga keberkahan wasilah orang-orang yang dekat dengan The Living Quran.
Insya Allah. Baik, terima kasih Bunda-Bunda. Semoga malam ini menjadi malam penuh keberkahan. Insya Allah kita sama-sama yuk buka The Living Quran. Sama-sama berdoa. Ya. Sama-sama kita niatkan semoga Al-Quran ini menjadi penerang hatinya kita. Al-Quran ini juga menjadi wasilah untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. Pastinya sudah siap? Kalau ada jar The Living Quran di sampingnya, mau cabut sendiri juga boleh ya? Amin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh banget kita doa sama-sama, kita niatkan insya Allah. Biasanya kan kita jam 10 nih selesainya. Alhamdulillah kita selesainya kan awal gitu ya. Jadi masih sempat kita buka Insya untuk Allah. sama-sama kita Pak, berdoa dulu. Bareng-bareng kita niatkan ini semuanya jadi wasilah untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. amin ya Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, izinkanlah malam ini kami belajar ya Allah. Izinkanlah kami bisa mengambil pesan-pesan cinta dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ampun atas semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampun atas semua kehilapan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, titipkanlah pesan-pesan cinta terbaik-Mu untuk kami semuanya ya Allah. Di luaran sana ya Allah, banyak yang sudah tertidur lelap ya Allah. Banyak yang sudah tidur nyenyak di kasurnya ya Allah. Tapi kami masih memilih untuk belajar di malam hari ini ya Allah. Ya Allah, saudara kami di Aceh dan sekitarnya sedang Engkau uji ya Allah. Saudara kami yang di sana tidurnya tidak nyenyak ya Allah. Sedangkan kami di sini masih bisa tidur dengan selimut yang begitu lembut ya Allah. Ya Allah, titipkan pesan-pesan cinta-Mu untuk kami semua ya Allah. Amin. Semoga wasilah The Living Quran ini kami mendapatkan pesan-pesan cinta yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Allah, tangan ini untuk mengambil pesan cinta dari Engkau untuk kami semua yang ada di grup ini, yang ada di Zoom ini. Masya Allah. Ada di Quran surah Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tadi kita doa untuk saudara kita di Aceh. Sekarang Allah berikan kita pesan, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kita lihat insight-nya. Berimanlah dan bertakwalah sepenuh hatimu. Niscaya aku bukakan langit dan bumi untukmu. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Merinding. Hari ini, pilih satu amalan kecil yang ingin kamu lakukan bersama orang yang kamu cintai sebagai bentuk takwa. Ini bisa kita melakukan hal kecil, paling kecil banget kita beristighfar. Paling kecil banget kita bisa beristighfar. Atau kita bisa bersolawat bersama orang-orang tercinta kita. Atau bisa juga kita melakukan waktu duduknya sedekah terbaik atas nama orang tua ataupun orang yang kita cintai, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Barakallahu fikum, bunda-bunda. Malah mohon maaf lahir dan batin. Malah dan tim juga mohon maaf dan terima kasih, mengucapkan makasih banyak. Bunda-bunda sudah bertahan berada di komunitas The Living Quran ini.
Semoga semakin banyak lagi syiarnya. Semakin banyak lagi syiarnya, semakin banyak lagi orang-orang yang mau ikut membersamai kita di The Living Quran ini. Bayangkan bunda-bunda, nantinya ketika kita berada di surganya Allah, ketika kita berada di akhirat, kita berkumpul sama-sama kayak gini. Kalau sekarang di Zoom, kalau nantinya di padang mahsyar, oh, Bunda Wiwin di sini, Bunda Wiwin, Bunda Teti di sini, Bunda Siti Syamsia di sini, kumpulan The Living Quran di sini. Ayo sama-sama kita ke surga bareng-bareng gitu. Amin Allah. Insya Allah, mohon titip doa terbaik untuk kita semuanya, untuk Bunda Mira, ABEN. Bunda Mira saat ini sedang sakit, bunda-bunda. Jadi malah mohon untuk selalu titipkan doa terbaik untuk Bunda Mira, ABEN, dan guru-guru kita. Terima kasih banyak. Insya Allah, bunda-bunda yang mau Ya Allah, mengajak sangat orang-orang banyak, tapi masih bingung gimana caranya untuk berbicara, insya Allah kami fasilitasi, kami yang akan mengisi di grupnya bunda-bunda, kami yang akan fasilitasi Zoom-nya, kami yang mengisi, bunda-bunda tugasnya hanya mengumpulkan orang-orang saja. Insya Allah itu mengalir pahalanya untuk bunda-bunda. Kami insya Allah ada Bu Tika, ada Mala, ada Kak Ca, ada yang lainnya siap membersamai untuk mengisi kajian ataupun sharing-sharing. Kalau bunda-bunda pengen mengumpulkan orang tapi bingung siapa yang ngisi, insya Allah kami siap. Nanti kelanjutannya akan malah informasikan yang belum isi absen, silakan isi absennya tadi. Jadi kita bisa ambil ibroh di hari ini untuk pesan-pesan cintanya ya. Ini malah kirim. Makasih banyak. Mari kita sama-sama menutup kajian kita di malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita meneteskan air mata, itu tandanya Allah masih menitipkan keikhlasan di dalam hatinya kita. Allah masih titipkan ikatan untuk kita walaupun tidak pernah ketemu secara offline beberapanya, tapi Allah titipkan ikatan bersaudaranya kuat dan pastinya ketika air mata itu turun artinya tanda cinta kita kepada Al-Quran mulai tumbuh. Insya Allah. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak ya bunda-bunda. Tidurnya jangan sampai Kak nangis ya, Mila. Bun. Harus ceria. Kita foto dulu dong. Bang Dadik masih on nggak nih, Bang? Masya Allah, ada anaknya Bunda Dian. Halo. Oke, kita foto dulu yuk. Hadir, kata Bang Dadik, yang siap untuk mengabadikan momennya kita. Kita hitung ya, Bang Dadik mau mengabadikan momennya kita nih. Yang belum open cam, silakan open cam. Siap? Oke. 3, 2, 1. Oke, ini sesi yang pertama. Sesi yang kedua. 3, 2, 1. Sesi yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah aman Bang Dadik? Soalnya wajah bunda-bunda nih pada sembab-sembab nih, antara ngantuk atau sedih ya. Iya. Oke, makasih Bunda yang mau pamit silakan. Malah juga pamit. Terus Ciro terus ini, alhamdulillah. Sesungguhnya Gimana, Bun? sesudah kesulitan ada kemudahan. Dapatnya ini Allahu terus Akbar. kemarin. Sesungguhnya Allahumma sesudah hamdal Quran. kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Saya dapat Al-Ghafir 60. Apa tuh Al-Ghafir Bunda isinya? 60. Iya, berdoalah kepadaku, saya akan kuperkenankan bagimu. Masya Allah, nyambung banget semuanya. Makasih ya Bunda, selamat istirahat. Ingat, Selamat ketika istirahat Ya. jangan dalam keadaan sedih, tapi dalam keadaan bahagia. Dah, ketemu lagi ya.
Waalaikumsalam. Salam Makasih warahmatullahi semuanya. Mana ini?